sama. Allah menyebut dalam Al-Quran, inna iddatas syuhuri indallah, jumlah bilangan bulan di sisi Allah, ithna asyara syahran, ada 12 bulan, tapi tak sama kedudukannya. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan mulia. Kalau permukaan bumi tak sama, manusia yang hidup di atasnya pun tak juga sama, maka hari yang kita lewati pun tak sama. Maka jangan sampai kita seperti orang yang jahil, tak dapat membedakan mana hari-hari yang dimuliakan Allah, sehingga ketika waktu hari itu berlalu begitu saja tanpa kita isi dengan amal, kemudian datanglah penyesalan di akhir usia, tak ada gunanya, apalagi sampai penyesalan itu ketika mendengarkan azab. Apa kata Allah Ta'ala? Ayat itu dibaca imam kita setiap subuh Jumat, supaya orang Islam sepekan sekali pikirannya disegarkan, diingatkan lagi. Rabbana absarna wa sami'na, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar, farji'na, balikkan lagi kami hidup dunia. Untuk apa? Na'mal salihan, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin, seyakin-yakinnya. Tapi saat itu penyesalan tak ada lagi berguna. Oleh sebab itu sebelum hari itu sampai, maka kita kaji pada kesempatan ini apa saja hari-hari yang utama itu dan apa pula amal-amalnya. Inilah dia yang akan kita kaji. Rasul bersabda, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalus salihu fihinna, beramal salih pada hari itu, ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, min hadhil ayyamil ashri, melebihi 10 hari ini. Apa yang dimaksud dengan 10 hari tersebut? Yaitu dari sejak tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Nabi menyebutkan al-amalus salih. Amal ini terbagi 2, yang baik salih, yang tak baik fasid. Fasid rusak, yang salih yang memperbaiki. Maka perbuatan manusia pun terbagi kepada 2. Kalau tak saleh, fasid. Maka apa di antara amal-amal saleh yang baik itu? Maka diisikanlah di hari-hari yang paling baik dengan amal yang paling baik. Apa amal yang paling baik? Tentunya amal yang paling baik, amal yang dinisbatkan Allah kepada dirinya. Allah Ta'ala kalau mau memuliakan sesuatu, maka dinisbatkannya sesuatu itu pada dirinya. Contoh, rumah. Kalau disebut rumah dinisbatkan kepada Allah, tak sama dengan kita menisbatkan diri pada rumah karena kita tinggal di rumah itu. Maka disebutlah istilah kalimat Baitullah. Jangan dipahami Allah tinggal di rumah itu. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tak sama dengan suatu apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada yang sama setara dengan Allah. Lalu apa makna rumah itu disebut Baitullah? Dinisbatkan rumah itu kepada Allah, maknanya Allah memuliakan rumah itu. Maka disebutlah dia dengan Baitullah. Begitu juga dengan bulan. Allah memuliakan bulan, dinisbatkannya bulan itu kepada dirinya. Maka kita mengenal ada istilah Syahrullah, dinisbatkan kepada dirinya. Baitullah, Syahrullah, dalam hadis disebut Syahrullah al-Muharram. Penisbatan kepada Allah itu menunjukkan Allah memuliakannya. Lalu apa ibadah yang dinisbatkan Allah kepada dirinya? Ada satu ibadah yang Allah menisbatkan ibadah itu pada dirinya. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? As-sawmu li, puasa itu untukku. Apakah Allah butuh kepada puasa kita? Tak. Wa huwal ghaniyul hamid, Allah maha kaya lagi maha terpuji. Allah tak perlu kepada apapun. Lalu kenapa dinisbatkannya puasa itu pada dirinya? Karena dia ingin memuliakan puasa itu. Oleh sebab itu pada 10 hari yang utama itu, maka dilaksanakanlah amal yang paling utama, yaitu melaksanakan puasa, kecuali pada hari yang ke-10, karena pada hari itu diharamkan orang berpuasa, tapi tetap juga dia menahan makan dan minum. Disunatkan setelah salat Idul Adha barulah dia makan. Apa yang dia makan paling utama nanti akan kita bahas insyaallah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jadi kalau kita punya kemampuan, badan sehat, waktu luang, tidak menimbulkan mudarat, maka dapatlah kita isikan 9 hari ini dengan amal puasa.
Kami tak sanggup melakukan itu Pak Ustadz, banyak pekerjaan, membutuhkan tenaga, energi terkuras, perjalanan jauh, tak dapat 9-9-nya diisi, maka dapat kita isi 3 saja, dipilih yang utama-utama. Kenapa 3? Ada alasan tertentu. Dipilih hari Senin karena Nabi memiliki alasan tertentu. Nabi ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Nabi menjawab, zaka yauma wulidtu, hari itu aku dilahirkan. Wa yauma bu'istu, hari itu aku dibangkitkan. Wa yauma unzalu alayya, hari itu wahyu diturunkan kepadaku. Maka Nabi bersyukur kepada Allah. Bersyukur tak cukup dengan alhamdulillah wa syukrulillah, tapi bersyukur mengisi hari itu dengan amal saleh. Maka kita pun mengikut Nabi berpuasa pada hari Senin. Mungkin hari-hari Senin yang lalu bagi yang sudah alhamdulillah, tapi bagi yang belum memulai maka diisikan pada hari ini. Lalu kemudian setelah itu pada hari Kamis, apa alasan Nabi melaksanakan pada hari Kamis? Ada alasan tertentu. Apa kata Nabi? Turfa'u fihil a'mal, pada hari Kamis itu amal diangkat. Tapi ada menyebut amal itu diangkat pada bulan Sya'ban, itu amal tahunan. Pada 12 bulan 355 hari, amal setahun itu diangkat pada bulan Sya'ban. Tapi untuk pada amal sepekan 7 hari dalam seminggu, maka itu pada hari Kamis. Ahad hari pertama, Isnin hari kedua, Sulasa hari ketiga, Arbi'a hari keempat, Khamis hari kelima, Jumat hari berkumpul, Sabat Yaumus Sabt hari Sabat, hari Sabtu yang dijadikan dipilih hari bagi beribadahnya orang-orang Yahudi, Bani Israel, yang kemudian mereka lalai pada hari itu karena pada hari itu banyak ikan berdatangan. Yauma la yasbituna la ta'tihim. Tapi di lain hari Sabtu ikan-ikan itu tak datang. Allah Ta'ala menguji, disebutkan dalam Al-Quran. Lalu mengapa pada hari Kamis itu Nabi melaksanakan puasa? Alasannya pada hari Kamis itu amal dalam sepekan diangkat. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'ib. Aku suka, aku ingin, aku gemar, aku cinta ketika amalku itu diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Apa hubungan amal diangkat dengan puasa? Apa korelasi antara amal diangkat dengan puasa? Ada beberapa alasan di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa saat amal diangkat itu orang dianjurkan berpuasa dan Nabi melaksanakannya? Karena ketika amal dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bertanya kepada malaikat yang membawa catatan amal, hai malaikat, ketika amal hambaku itu kau bawa, kau angkat, apa kerja, apa kegiatan, apa aktivitas, apa yang sedang dilakukan hambaku itu? Allah bertanya bukan karena dia tak tahu, ada hikmah di balik pertanyaan itu. Apa kata malaikat itu menjawab, ya Allah, ketika ku angkat amal hambamu itu, dia sedang berpuasa. Saat itulah Allah membanggakan hambanya tadi di hadapan malaikat. Apa kata Allah? Dulu waktu mau aku ciptakan manusia itu kalian komplain, tak setuju. Kalian mengatakan ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan berkelahi, menumpahkan darah, berperang, saling membunuh. Tapi tengok sekarang kata Allah, mereka berpuasa, ditahannya laparnya, hausnya, makannya, minumnya, nafsu syahwatnya. Padahal mereka tak pernah melihat aku, tak pernah menyaksikan surgaku, tak pernah memandang nerakaku. Tapi begitulah iman mereka kepadaku. Oleh sebab itu orang yang melaksanakan puasa pada hari Kamis termasuk orang yang dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk itu insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini kesempatan. Target tertinggi 9. Andai tidak, maka pada hari Senin dan Kamis. Kemudian andai tidak juga, maka pada tanggal 14 Oktober, yaitu pada tanggal 9 yang disebut dengan hari Arafah. Karena pada saat itu jamaah haji berkumpul di padang Arafah. Pada tanggal 8 mereka mulai bertolak yang disebut dengan hari Tarwiyah. 8 pagi bertolak menuju padang Arafah.
Lalu kemudian ketika tergelincir matahari pada tanggal 9, dimulailah wukuf di padang Arafah. Mereka berdoa di sana. Dan bagi kita yang tak melaksanakan ibadah haji pula berpuasa, yang dikenal dengan puasa Arafah. Apa keutamaannya? Maka Nabi SAW ditanya dalam hadis riwayat Muslim, diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa pertanyaan kepada Nabi? Ya Rasulullah, apa keutamaan puasa Arafah? Lalu Nabi menjawab, apa kata Nabi? Yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa Arafah mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Oleh sebab itu, jangan sampai kita lewatkan ini. Mudah-mudahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Alternatif yang paling tinggi, pasang target tertinggi dulu 9. Andai tidak, maka Senin Kamis. Andai tidak juga, maka satu ini pun jadilah, yaitu pada hari Kamis, tepatnya hari Kamis, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. 9 tak dapat, masih ada 2. 2 tak dapat, 1. 1 itu pun tak dapat, habislah sudah harapan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pada hari selanjutnya yang ke-10, maka ini tidak lagi puasa. Lalu apa amal yang dilaksanakan pada 10? Maka ada amal lain. Apa dia? Maka dalam hadis disebutkan, ma'amila adamiyun min amalin. Tidak ada amal yang dilaksanakan oleh anak cucu keturunan Adam min amalin, suatu amal. Tak ada satu amal pun yang dilaksanakan anak cucu keturunan Adam yauman nahri, pada hari nahar. Nah, ini pada tanggal 10. Ahabbu ilallah, yang lebih dicintai Allah, min iraqatid dam, menumpahkan darah. Apa yang dimaksud dengan menumpahkan darah pada tanggal 10? Maknanya menyembelih hewan kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Nanti hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat, biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Qurun, tanduk, ash'ar, bulu, azlaf, kuku. Nanti hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, dengan bulu, dan dengan kukunya. Untuk apa? Menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, hambamu ini sudah beramal dengan amal yang utama pada hari yang utama. Kenapa yang disebut itu tanduk, bulu, dan kuku? Karena itulah yang paling tak berguna, tak bermanfaat di antara bagian-bagian dari hewan kurban. Lama sudah kita menengok, belum ada orang menggulai bulu sama tanduk sama kuku lagi. Apa maknanya? Sedangkan sampahnya saja bersaksi, tanduk, bulu, kuku yang tak bermanfaat saja bersaksi. Kalau tanduk, bulu, kuku saja bersaksi, apalagi dagingnya, lemaknya, tulangnya, kulitnya. Maka yang baik-baik bermanfaat itu tentulah juga bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian, wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa'a minal ardi. Darah yang menetes itu, biasanya orang menyembelih kambing, onta. Kalau onta biasanya dibuat tegak saja, ditambatkan di batang kayu atau tiang batang korma, lalu ditarik satu kali sebatan di lehernya. Tapi orang kita biasanya diikatkan. Apakah dialas pakai batang pisang atau batu bata atau kayu, paling tidak sejengkal atau 2 jengkal dari tanah, supaya pisau bisa bergerak leluasa, supaya dia mati tak tersiksa. Menetes darah itu jatuh ke bawah. Berapa detik waktu yang dibutuhkan untuk menetesnya darah ke bawah? Paling 2 atau 3 detik. Maka meneteslah darah dari leher hewan kurban itu jatuh ke tanah. Maka apa kata Nabi? Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ardi. Sebelum darah itu menetes jatuh ke tanah, sebagaimana cepatnya darah itu menetes jatuh ke tanah, ada yang lebih cepat lagi. Apa itu? Ampunan Allah untuk orang yang menyembelih hewan kurban. Selama ini kita mohon ampun kepada Allah, astagfirullah. Selama ini mohon ampun dengan sunat-sunat taubat. Selama ini mohon ampun dengan bersedekah. Maka ada satu amal lagi. Sebagaimana cepatnya tetesan darah, maka ada yang lebih cepat lagi ampunan itu turun. Bagaimana caranya? Menyembelih hewan kurban. Itulah mengapa Nabi SAW melakukan
penyembelihan hewan kurban itu langsung dan sendiri, maka sunnah menyembelihnya sendiri, tapi tidak menjadi wajib. Andai tidak mampu, maka dapat mewakilkannya kepada orang lain. Dan khusus bagi perempuan, maka tidak dianjurkan menyembelih sendiri, karena Aisyah radhiyallahu anha itu mewakilkan penyembelihannya kepada laki-laki.